Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galvin Citra Kapandian Nugraha dengan nomor NPM 2317 051014. Saya dari kelas D. Oke, di sini saya akan mengganti pertemuan absensi praktikum komunikasi data dan jaringan komputer. Di sini saya akan mengganti eh, pertemuan 11 materi FLSM dan DHCP. Oke, di sini ada variabel length subnet mask atau FLSM. Variabel length subnet mask adalah teknik yang digunakan dalam desain jaringan IP untuk membuat subnet dengan subnet mask yang berbeda. Dengan FLSM, administrator jaringan dapat membagi alamat IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Ini sangat berguna untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi pemborosan alamat, dan mempermudah manajemen jaringan. Oke, di sini ada tampilan tabel subnet masknya. Nah, contohnya itu dengan ketentuan host yang dibutuhkan antara lain ada ruang utama 1000 host, ruang utama 500 host, ruang ketiga 100 host. Dengan IP address 172.16.0.000 ini, hmm, jawabannya A dari tabel di atas yang sesuai dengan kebutuhan host yang dibutuhkan gunakan 2 pangkat 10 itu 1024 dan subnet mask 255, 255, 252, 0. Untuk mencari nilai IP range seperti di bawah ini, nah, dikurangi ya. Dan untuk mengetahui IP broadcast yakni hasil dari pengurangan di atas ditambah dengan IP network seperti di bawah ini. Nah, jadi didapatkan network 172.16.0.0/22. IP pertamanya 172.16.0.1. IP terakhir 172.16.3.254. IP broadcastnya 172.16.3.255. Subnet masknya 25 5 255 252 0. Dari tabel di atas yang menghasilkan 500 host kurang dari sama dengan 500 host yang sesuai dengan kebutuhan host yang digunakan 2 pangkat 9 yaitu 512 dan subnet mask 255 255 254 0. Untuk mencari nilai IP range seperti di bawah ini, dan untuk mengetahui IP broadcastnya yakni hasil dari pengurangan di atas ini ditambah dengan IP networknya seperti ini. Nah, jadi didapatkan oh ini ngulang ya, maaf. Nah, setelah seperti ini, lalu di sana di DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya seperti gateway, subnet mask, dan server DNS ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, perangkat yang baru terhubung ke jaringan dapat secara otomatis memiliki alamat IP tanpa memerlukan konfigurasi manual. Pada dasarnya, DHCP memungkinkan komputer atau perangkat lainnya di jaringan untuk mendapatkan alamat IP atau dan informasi jaringan lain secara otomatis, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dengan lancar di dalam jaringan. Nah, berikut ini cara konfigurasi DHCP. Masukkan satu buah router PTMT. Klik pada router tersebut, tekan tombol power untuk mematikan daya routernya. Habis itu kita tarik 3 port router NMI CFE ini ke slot yang kosong gitu. Setelah itu nyalakan kembali router dengan cara menekan tombol power yang tadi. Setelah itu lalu kita tambahin 3 unit PT switch. Tambahkan juga 6 unit PC, lalu buat desain topologi seperti berikut. Nah, pilih kabel copper strap drop untuk menghubungkan setiap perangkat. Lakukan perkabelan mulai dari router ke switch, kemudian dari switch ke router secara berurutan seperti flash internet 0/0, port ke ruang A. Habis itu FA10 portnya ke ruang B, FA2/0 portnya ke ruang C.
Setelah itu diberikan contoh IP yang akan kita gunakan yaitu 172.155.20.0. Dan ketentuan ruang A ini membutuhkan 100 PC, ruang B 50 PC, ruang C membutuhkan 38 PC. Nah, tabel subnettingnya seperti ini. Keterangan penggunaan IP DHCP server itu ada IP address itu IP valid pertama, subnet mask setiap ruang. Network itu network ID, subnet mask setiap ruang. Default router itu IP valid pertama setiap ruang. DNS server itu IP valid pertama setiap ruang. Konfigurasi DHCP. Nah, klik icon router DHCP server, pilih tab CLI, dan masukkan perintah berikut. Ini perintahnya. Nah, ruang A int FA 0/0 dan selanjutnya seperti ini. Untuk IP address ruang A ini 172.155.20.1 255.255.255.128. Sedangkan ruang B ini IP address-nya 172.155.20.129.255.255.255.192. Dan untuk yang ruang C 172.155.20.193.255.255.255.192. Nah, setelah itu kita masukkan perintah not shutdown, kemudian exit untuk kembali ke DHCP server config. Nah, seperti ini ya. Menentukan jalur default router, network ID, dan DNS. Masih dalam DHCP server yang sama, masukkan perintah berikut. Ruang A, IP DHCP, full ruang A. Default router 172.155.20.1 networknya 172.155.20.0.255.255.255.128. DNS servernya 172.155.20.1 lalu exit. Nah, untuk ruang B itu IP DHCP per ruang B default router 172.155.20.129 networknya 172.155.20.128.255.255.255.192. Lalu DNS server 172.155.20.129 itu exit. Nah, untuk ruang C nya IP DHCP per ruang C ini default routernya 172.155.20.193 lalu networknya 172.155.20.125.255.255.255.192 lalu DNS servernya 172.155.20.193 exit. Nah, untuk setting DHCP exclude address itu adalah daftar alamat IP tertentu yang dikecualikan atau tidak dibagikan oleh server DHCP dalam jaringan. Artinya DHCP excluded address ini digunakan untuk mengatur range IP yang akan diberikan secara otomatis pada perangkat yang meminta alamat IP melalui DHCP. Nah, jadi kita harus memastikan kita sudah berada pada DHCP server config. IP DHCP excluded address strip address orang IP yang tidak digunakan. Ruang A karena pada ruang A ini dibutuhkan 100 PC lalu hitung IP valid terakhir jumlah PC yang dibutuhkan ke 126 min 100 sama dengan 26 maka rank IP yang kita kecualikan untuk digunakan di ruang A adalah 172.155.20.1 hingga 172.155.20.26 maka ketikkan perintah IP DHCP excluded address 172.55.20.1 172.155.20.26. Nah, karena pada ruang B dibutuhkan 50 PC lalu hitung IP valid terakhir jumlah PC yang digunakan. Seperti 190 dikurang 50 itu kan 140. Jadi rank IP yang kita kecualikan untuk digunakan di ruang B adalah 172.155.20.129 hingga 172.155.20.140. Maka ketikkan perintah IP DHCP exclude address 172.155.20.175 lalu yang ruang C ini seperti ini. Setelah itu masukkan perintah exit, kemudian copy running config startup config. Lalu tutup router, kemudian klik PC, pilih desktop configuration, kemudian ganti static menjadi DHCP secara otomatis IP address, subnet mask default gateway, dan DNS server terisi pada komputer. Oke, materinya cuma segini doang. Sekian pengganti presensi saya. Ada kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.